Shalom saudara terkasih di dalam Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah online GKDI Tangerang. Kami berharap Bapak dan Ibu sekalian telah mempersiapkan hati dan pikirannya. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh karena itu, kami berharap Bapak dan Ibu dapat mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Yang kedua, kita akan memberikan persembahan kasih. Persembahan dapat langsung ditransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Dan yang ketiga, mari kita datang untuk menyembah Tuhan dan mari kita ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Ingat, audiens kita adalah Tuhan, bukan manusia. Karena itu kita datang menyembah Tuhan, amin. Dan dengan itu kami mengucapkan selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, sangat bersyukur sama Tuhan karena ini adalah ibadah kita yang kedua secara online di YouTube. Minggu pagi ini tanggal 5 April 2020 kita sangat bersyukur sama Tuhan karena kita bisa beribadah bersama-sama kembali. Saya percaya bahwa walaupun secara online kita yang di rumah kita akan tetap semangat karena saya tahu bahwa kita semua adalah orang-orang yang mau cinta Tuhan. Sebelum ibadah dimulai pagi ini, saya mau ngajak kita untuk baca Mazmur sama-sama. Mazmur 90 di ayat 1 dimulai. Allah, tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami peroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami
dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Mari kita sama-sama berdoa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang luar biasa ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami percaya bahwa kami senantiasa ada dalam lindungan Engkau Tuhan. Di masa-masa yang tidak mudah menurut kami ini Tuhan, tetapi kami bersyukur Tuhan bahwa tidak ada sesuatu yang Engkau biarkan terjadi dan tidak ada makna di balik itu Tuhan. Ada sebuah kejadian, selalu ada makna di baliknya yang kami pasti akan terus belajar, bahkan untuk lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Seperti Mazmur yang baru kamu bacakan bersama-sama, biarlah Tuhan Engkau melihat setiap doa yang kami panjatkan, setiap jeritan hati kami Tuhan, setiap hal-hal yang kami mungkin bisa sama-sama berdoa kepada Engkau. Saya tahu bahwa seluruh dunia hari ini mengalami sebuah virus yang tidak mudah Tuhan, yang seluruh dunia bergumul Tuhan. Ada sakit di mana-mana, ada orang yang meninggal di mana-mana, tetapi kami bersyukur bahwa Engkau terus Allah yang mau bekerja untuk pada akhirnya membuat semua ini berakhir Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang adil, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkau Allah kami yang sama Tuhan, yang kami sembah dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami menikmati keindahan di dalam Engkau, dan ini menyatakan bahwa Engkau Allah yang sungguh indah Tuhan. Kami bersyukur sebagai manusia biasa yang tidak berdaya hari ini, betapa indah hidup di dalam Engkau Tuhan. Karena kemana lagi kami dapat pergi kalau bukan kepada Engkau Tuhan. Dan kami tidak akan pernah bisa menjauhi Roh-Mu yang kudus, karena sungguh indah Engkau. Bersama-sama, kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, karena sungguh besar Engkau. sungguh besar, sungguh indah
menjauhi rohmu yang suci. Menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat Dan kau dekat dengan kami. kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Karena sungguh besar Engkau. Besar Oh, sungguh indah. yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh besar pengorbananmu bagi kami Tuhan. Mari kita menyembah Dia. terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh besar pengorbananmu. sungguh besar pengorbananmu bagiku, Terlalu dalam untuk dimengerti. terlalu dalam untuk dimengerti. Karena sungguh besar Engkau. Besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Engkau. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan karena sungguh indah ketika kami bisa bernyanyi bersama-sama dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa kami hanyalah manusia yang lemah di hadapan Engkau. Karena Engkaulah kekuatan kami hari ini Tuhan. Saat badai datang, saat masalah datang, tidak ada tempat yang lebih baik untuk kita datang selain kepada Engkau Tuhan. Mari kita bersama-sama menyembah Dia. Katakan Engkaulah kekuatan kami dan perisai kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan
Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Katakan, Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. sejauh langit dari bumi, demikian Engkau Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Hati kami yang rindu bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi mari kita menyembah Dia. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Katakan pada Tuhan, tempat perlindunganku saat badai datang, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. itu memenuhi hati kami Tuhan. Hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, katakan sejauh langit dari bumi, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Penuhi hati kami semua Tuhan. Hati kami yang rindu menyembah-Mu,
dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatan kami. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan kekuatan dan sukacita kami, Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena kami tahu Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Di saat badai menerpa, masalah boleh datang, silih berganti, Tuhan. Kehidupan boleh berbeda, Tuhan. Sakit penyakit boleh datang dan pergi. Tetapi kami memperoleh kekuatan senantiasa hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Hari ini kami kembali lagi dipersatukan untuk menyembah-Mu di dalam sebuah keluarga virtual. Kami tahu bahwa Engkau melihat setiap hati kami di dalam menyembah Engkau hari ini. Biarlah firman yang akan kami dengarkan membuat kami semakin terpana akan kehebatan Engkau, kekuatan Engkau, dan sukacita kami akan semakin meluap. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, pada pagi hari ini kita sangat bersyukur karena kita masih boleh berkumpul sebagai satu keluarga, meskipun di dalam keluarga kita tidak bertemu secara muka dengan muka, tetapi saya percaya hati kita akan tetap saling menguatkan satu sama lain. Kita sudah ada platform yang lain, media yang lain, aplikasi yang lain, bisa melalui Zoom, bisa melalui Google Meet, bisa melalui Duo, bisa melalui video call, dan yang lain-lain. Pokoknya kita semua pengen ketemu, walaupun mungkin tidak secara fisik, tapi kita paling tidak bisa melihat wajah kita satu sama lain. Amin. Hari ini, bulan ini tepatnya di bulan April adalah bulan yang menurut saya adalah bulan yang memberikan penyegaran, kekuatan pada kita semua, terutama di dalam mempersiapkan Paskah di tanggal 12 yang akan datang. Saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang memberikan kepada kita kesempatan untuk boleh berdamai dengan Bapa lewat kematian anaknya Yesus Kristus yang akan kita rayakan bersama-sama. Tetapi di dalam bulan ini secara keluarga kita ingin belajar tentang satu sama lain. Belajar tentang mengasihi satu sama lain dengan baik, sehingga kita bisa terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan. Tema yang diambil di dalam bulan ini adalah Be Devoted to One Another in Love. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di Roma pasal yang ke-10. Saya ingin menyapa sebelumnya saudara-saudara kita dari berbagai tempat, ya, mulai dari Tangerang di selatan, Tangerang utara, timur dan barat dan juga pusat, kaum lansia, usia indah, remaja, kampus, singles. Saya berharap kita semua dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Meskipun kita sudah 3 minggu tidak bersama-sama sebagai satu jemaat, tetapi kasih kita akan terus bertumbuh di dalam doa dan di dalam kepedulian kepada satu sama lain. Di Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 dikatakan begini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini adalah ayat yang menjadi patokan kita di dalam menunjukkan kasih kepada satu sama lain. Karena inilah yang kita ingin tunjukkan kepada dunia, bahwa kita adalah
agent of peace atau agen-agen perdamaian yang akan mempersatukan orang-orang yang bertikai, orang-orang yang berseteru. Kalau kita lihat sekarang ini, hari-hari ini atau belakangan ini kita melihat bagaimana negara demi negara yang sedang berseteru, bahkan mengalami rekonsiliasi. Orang-orang yang tadinya musuh bebuyutan, bahkan bekerja sama. Kita tahu bahwa Israel dengan Palestina sekarang ini sedang bekerja sama untuk saling menolong korban COVID-19. Donald Trump dengan Xi Jinping dari China, mereka juga bekerja sama untuk membangun kerjasama yang lebih lagi untuk menemukan antivirus atau vaksin daripada COVID-19. Dan kita juga merindukan perbedaan-perbedaan yang ada, agama yang berbeda, budaya yang berbeda bisa semakin menyatu untuk bersama-sama seluruh dunia secara global untuk boleh bekerja sama kembali. Jadi inilah satu momen yang sangat luar biasa menurut saya untuk setiap orang boleh memikirkan kembali bahwa kita adalah manusia, makhluk sosial yang seharusnya saling peduli kepada satu sama lain dan memberikan yang terbaik kepada satu sama lain. Kalau kita lihat gambar yang di layar kita, ini adalah satu gambar minyak dengan air. Ya, minyak dengan air itu bisa bersatu nggak? Nggak mungkin bisa bersatu, betul ya? Walaupun mereka di satu tempat, tapi mereka itu nggak bisa bersatu. Hari ini bahkan ini diambil menjadi ikon-ikon di dalam gambar-gambar yang kekinian, ya, bahkan diambil menjadi satu pola-pola di dalam desain, ya. Semakin berbeda katanya semakin keren, ya. Tapi kalau kita lihat secara nature-nya, minyak dengan air itu nggak mungkin bersatu. Dan ini juga menggambarkan tentang ada dua sifat di dalam diri manusia, mau diapain juga nggak bisa bersatu. Yaitu apa? Kasih dan benci. Kasih dan benci itu nggak bisa bersatu. Benci itu berasal dari iblis. Kasih itu berasal dari Tuhan. Dan dua-duanya ada di dunia. Dan kita semua bersama-sama ingin memerangi kebencian untuk menyebarkan kasih. Tetapi pasukan iblis juga bersama-sama menyebarkan kebencian untuk membunuh kasih. Sama seperti hari ini yang kita lihat tentang virus yang ada. Satu virus disebarkan ke seluruh dunia, semua orang sedang kebingungan. Bahkan mencari antivirusnya. Sejak zaman Eden, virus dosa sudah disebarkan oleh iblis. Yang membuat orang-orang kehilangan arti hubungan yang sejati, kasih yang sejati dari Tuhan. Itu sebabnya di Roma 12 ayat 9 dan 10 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Dan kita perlu saling mengasihi sebagai satu saudara. Di dalam terjemahan NIV yang menjadi topik kita di dalam bulan ini dikatakan love, tetapi di dalam bahasa Inggris dikatakan itu adalah agape atau agapao. Dikatakan love must be sincere. Di ayat 10 dikatakan be devoted to one another in love. Tapi love yang di ayat 10 berbeda dengan love di ayat yang 9. Love di ayat yang ke-10 itu bicara tentang philos torgos. Philos torgos itu adalah dua kata yang berbeda yaitu philia dan storge. Philia dan storge itu memberikan satu makna yang berbeda dengan agapao atau agape. Ada dua hal yang menarik dari ayat di atas supaya saling kita betul-betul menjadi saling yang menunjukkan kasih dengan jelas. Di dalam hubungan suami istri ada banyak sekali justru lewat saling banyak orang bahkan mengakhiri hubungan pernikahan. Mereka katakan begini, di dalam pernikahan ini kalau mau langgeng ya harus ada saling. Yaitu apa? Saling mencintai, saling mengasihi. Enggak mungkin saya bisa mempertahankan pernikahan kalau saya hanya mengasihi pasangan saya, tapi pasangan saya tidak peduli dengan saya. Saya mau menunjukkan kasih kepada pasangan, tapi saya malah dikerjain di belakang. Ada satu tindakan ketidaksetiaan oleh pasangan saya di belakang. Bagaimana bisa saling?
Begitu juga orang tua dengan anak. Anak dengan anak yang lain, teman dengan teman. Kalau kita mau berteman ya, kalau aku melakukan kebaikan ya kamu juga balas dong dengan kebaikan. Bagaimana saya bisa terus baik sama kamu sementara kamu selalu jahat dengan saya? You and I and. Itu yang biasanya orang lakukan. Kenapa? Karena salingnya itu mereka dasari dari memang hubungan sesama satu sama lain, yaitu yang sifat resiprokal atau berbalasan. Tetapi kata saling yang kita lihat di ayat yang ke-10, dimulai dari ayat yang ke-9 dikatakan apa? Janganlah kasih itu pura-pura, atau dalam bahasa Inggris NIV dikatakan biarlah kasih itu tulus. Tulus artinya tidak pura-pura. Tetapi kasih yang dimaksudkan di sini bukan kasih pilih atau storge, tapi kasih yang sifatnya agape, kasih yang dari Tuhan, kasih yang tidak bersyarat. Dasar saya mengasihi orang lain bukan berdasarkan orang lain pilih dengan saya, tetapi dasar saya mengasihi orang lain berdasarkan kasih Tuhan kepada saya, agape Tuhan kepada saya. Itu sebabnya dikatakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Hal yang pertama adalah jangan pura-pura. Amin. Ketika kita mengasihi, ketika kita mau menunjukkan saling, kita mulai jujur, kita mulai tulus, kita mulai apa adanya. Bukan ada apanya. Ini akan membuat kasih kita menjadi jauh-jauh lebih sincere. Tetapi yang lebih menarik di balik ini adalah ternyata kita menemukan ada juga agape yang pura-pura. Dalam bahasa Yunani disebut agape yang pura-pura itu anipokritos. Anipokritos itu dikatakan berasal dari jangan pura-pura, pura-pura artinya hipokrit. Hipokrit itu adalah satu topeng yang ditaruh di dalam sebuah permainan atau drama orang-orang Yunani untuk memerankan apa yang dimaui oleh catatan atau permintaan sutradara. Kalau misalnya pemainnya adalah orang yang bersedih, saya akan menaruh topeng sedih walaupun mungkin saya ketawa. Tetapi karena topeng saya topeng sedih, saya kelihatannya sedih. Begitu juga sebaliknya. Walaupun saya sedih, kalau topeng saya topeng ketawa, kelihatannya saya ketawa. Tapi sebenarnya adalah hipokrit. Itulah satu bentuk yang berbeda dengan apa yang sebenarnya. Kalau kita lihat, ada dua jenis agape berarti kalau kita lihat dari ayat yang ke-9. Dikatakan ada agape yang pura-pura, ada agape yang tulus. Dua-duanya sama-sama agape. Tetapi agape yang dimaksudkan atau kasih yang tidak bersyarat ini quote in quote atau tanda kutip kelihatannya tulus tapi sebenarnya tidak. Masih ingat Yesus pernah berkata bahwa iblis akan menyamar seperti apa? Serigala, tetapi akan menyamar seperti domba. Atau disebut serigala berbulu domba, pura-pura. Kasih yang pura-pura. Kalau kita lihat itu sebenarnya dilakukan oleh antikristus dan para antikristus. Dan di akhir daripada akhir zaman, di mana sekarang ini lagi banyak orang bahas, terutama sehubungan dengan COVID-19, banyak orang mulai berpikir apakah ini akhir zaman. Tetapi kita lihat bahwa agape yang pura-pura itu sama dengan pengikut-pengikut antikristus. Dan mereka punya tanda yang disebut tanda antikristus. Tetapi agape yang tulus atau agape yang sebenarnya itu dilakukan oleh pengikut-pengikut Kristus. Amin. Yaitu saudara dan saya. Kita semua yang ada yang mendengarkan khotbah ini. Saya berharap kita semua adalah pengikut Kristus, bukan antikristus. Tetapi pengikut Kristus juga punya tanda sama seperti antikristus, dia juga punya tanda. Nah, apa tanda antikristus? Kalau kita lihat di 1 Yohanes pasal yang kedua, ada 5 ayat berbicara tentang antikristus. Supaya kita mengerti bahwa agape yang pura-pura dengan agape yang tulus akan semakin jelas kita lihat kalau kita mengerti apa itu agape yang pura-pura. Di 1 Yohanes 2, ayat yang ke-19, mulai ayat yang ke-18, dikatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus.
itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi lihat, saudara-saudari, ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Mereka katakan inilah waktu yang terakhir karena akan muncul antikristus. Tetapi pada masa mereka juga sudah banyak antikristus. Artinya ada antek-antek antikristus sebelum ada pimpinan antikristus. Itu disebutkan nanti di Wahyu pasal yang ke-13. Karena ada tanda-tanda daripada antikristus itu. Ayat 19 dikatakan, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ciri pertama antikristus adalah mereka tuh berasal dari antara kita, tetapi tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, sebelumnya saya ingin jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan antikristus. Kalau ada antikristus berarti ada pro-kristus, betul ya? Kata anti itu ada namanya, artinya adalah menggantikan. Jadi akan ada satu kelompok atau ada orang-orang yang dipimpin oleh orang tertentu yang menggantikan Kristus, tetapi dia anti kepada Kristus. Kristus sendiri itu artinya adalah Mesias atau yang diurapi. Jadi kalau ada orang berkata saya anti Kristus, yaitu adalah orang yang tidak setuju dengan pengurapan yang daripada Kristus. Mereka adalah antikristus. Nah ini menarik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita tahu bahwa Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa. Tapi si antikristus akan mentwist, akan memutar balik. Bahwa sebenarnya Kristus bukan Mesias. Dia adalah satu Kristus yang berbeda. Bagaimana caranya? Pertama adalah dia ada di antara kawanan. Karena ayat itu ditulis kepada jemaat. Yohanes menulis kepada jemaat yang adalah pengikut-pengikut Kristus. Dan dia katakan dia ada di antara kita. Kita artinya berarti siapa? Antara Yohanes dengan pendengarnya. Pendengarnya adalah siapa? Atau penerima suratnya adalah siapa? Adalah murid-murid Kristus. Berarti mereka mungkin sudah terpapar antikristus. Tidak ada yang tahu. Sama seperti sekarang COVID, orang gak ada yang tahu siapa yang udah terpapar, betul ya? Bahkan ada orang sudah PDP, tetapi tidak ada gejala-gejala. Satu-satunya perlu melihatnya adalah perlu dites. Ini mengerikan. Kenapa? Karena antikristus ini adalah bagian daripada kelompok orang-orang Kristen, tetapi mereka bahkan tidak bisa di-track, tidak bisa didetek. Karena mereka sangat melekat di antara kita. Tetapi ada satu kriteria yang lain yang dijelaskan berikutnya. Di ayat yang ke-22. Di sana dikatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Ciri kedua daripada antikristus adalah pendusta. Bohong dia. Pendusta. Dia tidak berkata benar. Saya mau tanya, saudara-saudari. Kita ini termasuk orang jujur atau suka bohong? Coba katakan kepada teman-teman kita. Kamu jujur atau bohong? Saya ini orang jujur atau orang bohong? Ngeri kan ya? Karena cirinya dikatakan bahwa dia adalah pendusta. Jadi kalau orang berdusta, kerjanya cuma berdusta. Hati-hati, kemungkinan besar dia adalah pasukan antikristus. Kalau kamu berbohong, kita berbohong. Hari ini banyak sekali kebohongan terjadi bahkan di gereja. Orang boleh kesaksian pun kesaksian bisa bohong loh. Orang boleh cerita tapi ngomongnya juga bohong. Satu hari saya pernah ada pelayanan di dalam satu gereja. Sesudah selesai khotbah dan fellowship saya mau pulang, tiba-tiba datang seorang ibu yang ikut bersama-sama beribadah.
Dan dia datang pada saya dan dia bilang, wah Pak Pendeta terima kasih, khotbahnya luar biasa, sangat menyentuh hati saya. Saya bilang terima kasih. Kemudian dia bilang, tapi begini Pak Pendeta, saya dari Depok, dia bilang. Dan saya tadi waktu saya naik angkot, saya kecopetan. Dan saya sekarang gak ada uang, saya gak tahu lagi mau gimana ini. Mau pulang ke sana saya udah bingung. Saya dengar itu saya langsung tersentuh oleh belas kasihan dan saya bilang, ibu di mana? Di jemaat ini tadinya. Dia bilang iya betul. Ya udah tunggu Bu, saya ketemu dengan pengurus gerejanya ya. Tunggu sebentar, saya mau kasih tahu dulu. Begitu saya ngomong begitu demikian, ibu itu langsung bilang jangan, nggak apa-apa. Saya mulai bingung dan saya panggil petugas gereja. Saya bilang Pak sini Pak, ini ibu ini baru kecopetan. Begitu petugas gerejanya datang, pengurus gereja yang tempat orang yang mengundang saya itu datang. Tiba-tiba itu ibu itu ngacir. Terus saya bilang, kenapa itu Pak? Si pengurus itu bilang, oh itu biasa, itu ibu itu udah sering begitu. Setiap kali hamba Tuhan datang, dia akan datang dan bilang dia akan kesusahan. Bayangkan saudara-saudari, bahkan di dalam gereja sendiri orang bisa berbohong. Bukan berita yang sebenarnya. Mungkin itu agak kelihatannya obvious, agak vulgar. Tetapi banyak juga kebohongan-kebohongan yang lain dengan kita menutupi kebenaran-kebenaran yang ada. Kapan terakhir kita mengakui dosa kita dengan jujur kepada saudara kita? Suami dengan istri, kapan kita betul-betul mengaku siapa kita kepada pasangan kita? Karena hati-hati, orang-orang yang berdusta ini akan menjadi orang yang disusupi, akan rentan. Sama sekarang ini kita tahu siapa yang rentan, orang harus menggunakan masker, betul ya? Seharusnya masker menutupi pengaruh buruk ke dalam diri kita. Tetapi banyak orang Kristen hari itu menaruh masker untuk menyembunyikan dosa sehingga tidak keluar dari dalam diri mereka. Menyedihkan. Ini adalah salah satu pengikut potensial untuk antikristus. Dan yang ketiga dia katakan dia akan menyangkal bapa maupun anak. Apa maksudnya menyangkal bapa maupun anak? Ini luar biasa. Berapa banyak kita di sini doa, percaya kepada Tuhan. Tetapi keluar dari gereja, kita bahkan tidak mengakui kekuatan daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lebih mengakui keadaan, kita lebih mengakui kekuatan kita lebih mengakui manusia. Lebih daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah ini lagi, ciri keempat. Dia katakan mereka tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Abad kedua, sudah ada gerakan gnostik. Gnostik adalah mereka tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia. Apa akibatnya kalau orang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Akibat yang paling menyedihkan adalah orang tidak akan bisa mendapatkan kasih karunia. Kenapa? Karena kasih karunia terjadi ketika seorang anak manusia menggantikan manusia berdosa. Mereka katakan bahwa Yesus sebagai manusia itu tidak asli, itu ece-ece, itu enggak sebenarnya. Yang sebenarnya adalah Yesus itu Tuhan. Alkitab katakan orang yang mengatakan Yesus tidak datang sebagai manusia adalah antikristus. Kenapa? Karena kalau kita berkata bahwa Yesus bukan manusia, berarti tidak mungkin ada namanya penebusan. Mustahil ada penebusan. Berarti apa? Kita tidak mungkin mendapatkan kasih karunia. Dosa kita tidak mungkin diampuni. Jadi bayangkan betapa halus cara kerja iblis. Untuk mengatakan bahwa Yesus terlalu rendah untuk dikatakan dia manusia. Dia itu Tuhan. Orang-orang yang percaya Tuhan, percaya bahwa Yesus itu adalah manusia sejati, tetapi juga dia adalah Tuhan sejati. Inilah rahasia. Di Filipi dikatakan bahwa Yesus di dalam segala keilahiannya, dia melepaskan segala keilahiannya dan mengambil rupa seorang hamba yang biasa disebut dengan kenosis. Kenosis adalah melepaskan semua atribut keilahian dan mengambil rupa manusia. Kenapa Yesus mau melakukan itu? Karena dia mengasihi saya dan saudara. Dia mengasihi kita. Supaya apa? Supaya dunia yang penuh dengan kebencian bisa dihancurkan dengan kasih. Karena hanya itu satu-satunya. Manusia membenci satu sama lain. Karena ada saling yang kedua. Selain daripada saling di dalam kasih. Yaitu saling membenci, saling mendengki, saling memusuhi, saling membunuh, saling berontak, saling dan saling dan saling dan saling dan saling. Begitu banyak saling di dunia ini yang didrive oleh iblis. Hal yang lain lagi dikatakan,
Yesus sudah pernah menubuatkan bahwa Mesias palsu dia katakan, atau antikristus bahkan bisa melakukan mukjizat. Ingat, tadi saya katakan di awal bahwa antikristus itu ada di antara kita. Dia melakukan mukjizat, tanda-tanda yang hebat dan banyak orang percaya. Kenapa? Karena memakai nama Tuhan. Banyak orang mengikut. Berapa banyak orang hari ini menjadi pengikut antikristus tanpa mereka sadari. Berapa banyak orang hari ini datang mengejar mukjizat, bukan mengejar kebenaran firman. Berapa banyak orang datang ke satu tempat yang penuh dengan mukjizat. Orang-orang berbondong-bondong datang ke sana. Saya mau kasih tahu saudara-saudari, di dalam Tuhan, mukjizat itu ternyata biasa, enggak terlalu luar biasa. Walaupun orang berpikir, oh mukjizatnya keren segala macam. Terbukti Tuhan katakan apa? Bahwa antikristus pun bisa melakukan mukjizat. Berarti apa? Apa yang dilakukan oleh Yesus bisa dilakukan oleh antikristus. Hati-hati. Kalau kita mengagungkan yang namanya mukjizat, tapi melupakan mukjizat yang paling besar di dunia, yaitu apa? Pertobatan. Orang dapat mukjizat, dia sembuh dari penyakit, ujung-ujungnya meninggal juga kan? Tetapi kalau orang percaya mukjizat yang terbesar, yaitu ketika orang direkonsiliasi berbalik kembali kepada Tuhan. Inilah yang disebut amazing grace. Inilah kasih karunia yang luar biasa. Inilah sebenarnya mukjizat yang luar biasa. Dan yang terakhir, di Wahyu pasal 13 katakan bahwa antikristus itu dilambangkan dengan angka 666. Saya tidak akan bicara panjang lebar tentang angka 666. Tetapi kita tahu bahwa angka ini mewakili angka materialisme. Angka ini mewakili gambaran yang dikumpulkan oleh Salomo di kitab Raja-Raja. Bagaimana dia setiap tahun mengumpulkan 666 talenta emas setiap tahun. Bayangkan saudara-saudari berapa banyak itu dia kumpulkan. Dengan harta itulah Salomo menjadi orang terkaya. Dia punya 1000 istri, 300 istri, 700 gundik. Pernah gak ditulis di Alkitab bahwa istri dan gundik-gundiknya berantem? Ya kagak pernah. Kenapa? Dikasih harta semuanya. Semuanya aman, gak ada masalah. Kenapa? Karena Salomo kelebihan harta. Dan bukankah ini yang dikejar orang hari ini? Orang mengejar harta. Ingat, firman Tuhan katakan di awal. Kasih itu jangan pura-pura. Di Lukas pasal 16 dikatakan, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Mamon atau harta itu pura-pura. Kenapa pura-pura? Karena harta akan menawarkan sebuah kebahagiaan, sebuah rasa aman, sebuah jawaban bagi semua pergumulan hidup. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Dan antikristus akan menawarkan itu kepada manusia supaya manusia tertarik dan mulai menuhankan mamon. Dan akhirnya kasih mereka pun menjadi pura-pura. Datang ke gereja hanya performa, superficial. Mereka salam sana, salam sini. Bahkan mungkin saya tidak tahu saudara-saudari. Banyak orang sekarang menikmati salam namaste supaya tidak ada connection. Kenapa? Karena mereka selama ini memang pura-pura. Walaupun saya tahu beberapa saudara-saudara kita menderita karena tidak bisa memberi hak kepada brother dan sister mereka, betul ya? Tapi ada orang bahkan lebih menikmati karena memang dia gak pernah terkoneksi dengan orang lain. Kasih yang dia punya adalah kasih yang pura-pura. Kalau itu terjadi hari ini, mari kita bertobat. Amen. Mari kita berubah. Jangan ikut-ikutan terpapar antikristus. Karena antikristus penuh kepura-puraan dan ketidakjujuran. Hal yang kedua, ketika kita mau jujur, kita punya kasih yang tulus, mari kita jangan tanggung-tanggung lagi. Di ayat yang ke-10, di Roma pasal yang ke-12, dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah ini terjemahan yang tidak terlalu pas dengan teks aslinya. Dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dalam NIV dikatakan, be devoted to one another. Di dalam terjemahan NLT atau New Living Translation dikatakan, love each other with genuine affection.
Yang dikatakan, yang dimaksudkan di sana adalah dikatakan begini, biarlah kamu mengasihi, biarlah kamu philia dengan philia storge. Apa maksudnya? Kalau kamu mengasihi, yang kamu dapat kasih dari agape, kasihnya Tuhan, kamu perlu mengasihi sesama kamu dengan cara philia storge. Kita tahu philia adalah kasih persaudaraan, ya, universal love. Tapi storge itulah kasih keluarga, kasih saudara, kasih di dalam sebuah keluarga fisik. Di dalam keluarga fisik orang tidak pernah menyangkal untuk tidak mengasihi keluarga, betul? Sebagai keluarga saudara kita nggak akan pernah menyangkal. Sejahat apapun keluarga kita akan tetap mengasihi. Ya, ada keluarga kita misalnya orangnya bikin kacau, troublemaker. Kita kesal sih kesal, tapi namanya saudara, gimana? Nggak mungkin kita cut dia dari keluarga kita. Dia adalah bagian dari keluarga, betul? Dia jelek, dia menghabiskan harta, dia adalah keluarga. Dia memusuhi seluruh anggota keluarga, dia adalah keluarga. Itulah storge. Storge mau diapain tetap keluarga. Dia gak pernah mau kumpul keluarga, tetap juga dia keluarga. Setiap kali ada acara keluarga, dia harus dipanggil. Gak bisa kita bilang, kamu gak pernah mendukung di dalam keluarga ini. Sorry ya, kita udah gak anggap kamu lagi keluarga. Gak bisa saudara-saudari. Karena dia adalah storge. Sekarang pertanyaannya, di dalam keluarga Kristus, di dalam keluarga Kristen, kita kan tidak dipersatukan oleh darah, betul ya? Kita semua di sini dikatakan bahkan tadinya lah orang asing, alien and strangers, dikatakan di kitab Efesus. Tetapi di dalam Kristus dikatakan kamu become a family of God. Kamu jadi keluarganya Allah. Keluarganya Allah dengan keluarga saudara itu beda. Keluarga Allah itu kamu terima dengan iman. Keluarga saudara kamu terima lewat kelahiran. Pertanyaannya, bisa nggak orang asing ini, orang-orang yang kamu nggak kenal ini menjadi keluarga storge di dalam keluarga kita? Inilah tantangannya. Saya menikah dengan orang Manado. Batak dengan Manado aja susah ketemu loh. Batak, Manado. Bagaimana mau ketemu? Hasilnya Obama, orang Batak Manado. Anak saya 3 Obama semua. Ya. Beda. Tapi saya mau katakan, kalau kita mendapatkan agapenya Tuhan yang tidak pura-pura itu, kita akan mengasihi dengan tidak tanggung-tanggung. Yaitu apa? Saya akan embrace, saya akan rangkul setiap perbedaan. Dan saya ambil mereka menjadi bagian dari keluarga saya. Sama seperti keluarga saudara saya. 1 Tesalonika 4 ayat 9. Dikatakan tentang kasih persaudaraan. Tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal ini kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Amin. Dikatakan bahwa kasih filia atau Philadelphia atau filia storge. Dia bilang aku gak perlu ajarin kamu. Kenapa? Karena kamu sudah belajar agape dari Tuhan. Agapau dari Tuhan. Artinya apa? Saya hanya bisa melakukan natural love atau affectionate love. Kasih keluarga saudara. Saya hanya bisa lakukan itu kalau saya betul-betul dihidupi oleh agapenya Tuhan. Dengan kata lain. Tidak mungkin saya akan sungguh-sungguh mengasihi saudara saya kalau saya tidak bertobat. Kalau saya tidak sungguh-sungguh direkonsiliasi dengan Tuhan. Memiliki agape yang tulus, bukan yang pura-pura, itu hanya bisa terjadi kalau kita bertobat. Bertobat bukan hanya sekedar merasa bersalah, tetapi bertobat yang disebut dengan metanoia harus terus bertumbuh ke arah metamorfo. Metamorfo kalau kita lihat di Roma pasal 12 ayat yang kedua dikatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah disebut namanya metamorfo. Berubahlah oleh perubahan pikiran kamu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya apa saudara-saudari? Metanoia dengan metamorfo beda. Metanoia adalah bagian Tuhan sangat besar di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengambil keputusan menjadi murid Yesus. Memberi diri dibaptis dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita.
Ketika Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, kita harus mulai melakukan namanya metamorfo. Metamorfo adalah di mana kita mengaktifkan Roh Kudus yang ditaruh di dalam diri kita sehingga kita menjadi orang yang berusaha sungguh-sungguh. Untuk apa? Mengeksplor kekayaan daripada Roh Kudus. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa kita ini diberikan sebuah modal yang luar biasa untuk bisa hidup saleh. Saya mau melakukan perbuatan baik, saya mau betul-betul mengasihi orang lain. Bukan supaya saya dapat selamat, bukan supaya saya masuk surga. Saya melakukan perbuatan baik, saya mengasihi orang lain. Saya sungguh-sungguh mau mengasihi orang lain. Karena saya ada Roh Kudus. Karena saya punya agapaunya Tuhan. Tuhan memberi saya satu Roh Kudus, saya punya kemampuan untuk mengasihi orang. Dan membawa orang asing menjadi my family, my storge di dalam kehidupan saya. Inilah maksudnya sungguh-sungguh mengasihi. Saya mulai melakukan perubahan demi perubahan. Makanya kalau kita lihat di ayat berikutnya, di ayat yang ketiga, pasal yang ke-12 dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Lihat. Tuhan telah memberikan modal bagi setiap orang yang bertobat. Setiap orang yang sudah mengalami lahir baru. Setiap orang yang menerima Roh Kudus. Itu sebabnya dia katakan, hendaklah tiap-tiap orang mengaktifkan kasih karunia. Dengan cara apa? Dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Mulai terlibat, mulai peduli dengan orang lain. Saudara tahu, akhir-akhir ini saya sangat memuji Tuhan. Begitu banyak saudara-saudari tergerak untuk menunjukkan kasih kepada satu sama lain. Berkorban menolong kepada satu sama lain. Peduli kepada satu sama lain. Ada banyak hal yang baik terjadi justru lewat petaka atau lewat wabah atau lewat krisis COVID-19. Saya sangat bersyukur. Berapa waktu yang lalu kita ke Balige untuk mengadakan sebuah persekutuan. Tapi gara-gara COVID ini kita nggak bisa pergi ke sana. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Lewat media online, kita masih bisa terkoneksi, kita masih bisa melakukan persekutuan. Begitu juga dengan orang-orang lain, yang tadinya jauh di luar kota yang susah kita sentuh, sekarang lewat media online kita bisa terkoneksi. Sekarang tidak lagi terbatas oleh ruang dan jarak, amin. Kita sudah bisa terkoneksi dengan cepat. Kita perlu aktifkan dan aktifkan, semakin kita aktifkan, kita akan terus bertumbuh dan bertumbuh dengan jauh lebih hebat lagi. Artinya apa? Potensinya banyak. Tapi kalau kita berhenti, kita bilang, aku kan sudah metanoia, gak perlu lagi metamorfo. Saya mau kasih tahu, kita akan berubah menjadi kasih yang pura-pura. Kita mulai malas-malasan. Kita mulai menikmati diri kita sendiri. Kita akan menjadi stagnan di dalam pertumbuhan kita. Sehingga kata saling menjadi sensitif buat kita. Kita mulai melihat orang berdasarkan apa yang mereka lakukan kepada kita, baru kita lakukan kepada orang lain. Kita menjadi pilih-pilih, kita menjadi takar, kita menjadi hitung-hitungan dengan orang lain. Tuhan mau kita sungguh-sungguh melakukan menurut ukuran iman yang Tuhan berikan kepada kita. Inilah yang menjadi ciri-ciri. Pengikut Kristus dikatakan akan saling mengasihi sebagai saudara. Mereka akan menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Mereka akan membantu dalam kekurangan dan memberi tumpangan. Mereka juga akan memberkati yang menganiaya. Mereka juga akan hidup dalam damai dengan semua orang. Mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Ini semua adalah pekerjaan yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Gak bisa setengah-setengah, saudara-saudari. Gak bisa nanggung-nanggung. Kalau kita mau mengasihi, kita betul-betul mengasihi dengan sungguh-sungguh. Saya sangat hargai orang-orang yang terlibat di dalam ibadah ini. Saya tahu ada banyak godaan di dalam diri mereka untuk jangan deh. Mendingan tinggal di rumah, stay at home. Saya tahu kita juga harus menjaga menurut protokol yang ada. Tapi saya sangat hargai mereka. Work from home. Mereka juga mau worship from home. Bukan hanya work, tapi juga menyembah Tuhan dari rumah. Tapi ada juga yang mau lebih lagi. Mereka mau menolong satu sama lain supaya kita bisa beribadah bersama-sama dengan lebih baik lagi. Lewat online, lewat virtual seperti ini. Karena kita mau terus menumbuhkan dan menumbuhkan kasih kita kepada satu sama lain. Sehingga apa? Kasih Philostorgos kita
akan semakin murni. Inilah yang Tuhan harapkan di ayat yang ke-10. Dia katakan di ayat ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Tapi sebaliknya, mari kita saling mengasihi dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Devoted to one another in love. Kalau kita bertumbuh di dalam hal itu, kasih kita tidak akan pura-pura lagi. Dan kasih kita tidak akan tanggung-tanggung lagi. Tuhan mau di dalam proses yang singkat ini, di dalam mempersiapkan Paskah. Minggu depan kita akan merayakan Paskah tanpa terasa. Coba kita ambil satu perenungan di dalam diri kita. Apakah kita masih bergumul untuk tulus di dalam mengasihi? Atau kita sangat semangat untuk mau mengasihi? Atau mau sangat sungguh-sungguh di dalam mengasihi? Kita akan mengambil roti. Kita akan meminum anggur untuk mengingatkan kita kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kali kita mengambil perjamuan, setiap kali itu juga kita akan diingatkan bahwa kematian Kristus adalah satu bukti nyata tentang kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak berkondisi. Dia tahu siapa kita tidak layak. Tetapi karena kasih Tuhan yang sangat besar, Dia melayakkan kita untuk menerima agape-nya Tuhan. Saya ingin kita mempersiapkan diri kita, mengambil waktu berdoa, dan merenungkan betapa Tuhan sangat mencintai kita, dan Dia mau memberi segalanya, bahkan yang terbaik daripada Dia. Sementara kita mempersiapkan perjamuan kita, song ministry akan menyanyi untuk kita. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. My dreams are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, an ending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures, and He wields my shield
Amazing grace, oh, unending love, amazing grace. Mari kita mempersiapkan perjamuan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang ke-11. Mulai ayat yang ke-23. Mari kita mengangkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Kemudian ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara-saudari, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di surga, setiap kali kami mengingat akan kasih-Mu kepada kami menjadi malu dan takjub juga. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang sangat mengasihi kami tanpa syarat. Engkau menunjukkan kasih-Mu bahkan ketika kami masih berdosa. Kami orang-orang yang selayaknya dimurkai, tetapi sebaliknya Engkau anugerahi kami dengan keselamatan dan pengampunan. Inilah yang akan memotivasi kami Tuhan, untuk terus mau mengasihi, tidak lagi di dalam kepura-puraan, tetapi malah mengasihi di dalam kesungguhan. Bantulah agar kami saling mengasihi sebagai satu keluarga, khususnya di dalam saat-saat seperti ini. Untuk kami lebih peduli, untuk kami lebih menunjukkan kasih yang nyata bagi saudara dan saudari kami. Kami juga ingin mengumpulkan persembahan sebagai bukti kasih kami, rasa syukur kami kepada Engkau. Biarlah Tuhan, ketika kami mengumpulkan persembahan ini, kami betul-betul bersuka cita, bergembira, dan menikmati segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah Allah yang menyediakan, Engkau adalah Jehovah Rafa yang menyediakan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan terus bernyanyi untuk Engkau, karena Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amen. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And
Kita sangat bersyukur atas firman Tuhan yang telah ditaburkan hari ini. Saya percaya bahwa firman itu akan bertumbuh di hati kita masing-masing. Dan biarlah hati kita menjadi hati yang subur, menerima firman itu dan berbuah berlipat kali ganda. Saat ini kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Thank you Tuhan untuk hari ini kami sudah bisa beribadah bersama-sama Tuhan. Thank you Tuhan untuk firman Engkau yang telah dibagikan oleh Pendeta Sahat Utagalung Tuhan, yang membantu kami untuk terus belajar dari Engkau Tuhan. Setiap firman Engkau ditaburkan, satu sosok yang akan kami belajar adalah dari Engkau sendiri ya Tuhan. Tidak ada di dalam firman Engkau yang melebihi kebesaran Engkau Tuhan. Dan kepada Engkau lah kami senantiasa mau belajar. Dan Engkau menjadikan firman Engkau contoh untuk hidup kami, untuk kami terus belajar dari waktu ke waktu Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, menerima firman Engkau berbuah berlipat kali ganda dan terus bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami bersyukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menutup ibadah hari ini dengan satu pujian yang semangat. Anak Allah Yesus namanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama yang ada di rumah. Come on. Yeah. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah, Come on, everybody. Yesus namanya menyembuhkan, Yeah. menyucikan, Bahkan mati. bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya Menyucikan, menyucikan, bahkan mati. bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Katakan sebab dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, Katakan, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. sekali lagi, anak Allah. Siapa dia? Yesus namanya Menyucikan, menyucikan, bahkan mati. tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. katakan sebab dia hidup. Dia hidup, Oh, oh, oh.
Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberkati kita semua. Amin. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Mari kita saling mendoakan satu dan yang lain. Tuhan berkati kita semua. Amin.